Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hamam Al-Bantani dari Fakultas Agama Islam Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Di video kali ini saya ingin menuntaskan mata kuliah Ulumul Quran dengan tema Ilmu Ramalan Makna Al-Quran yang ditinjau pada masa kini. Jadi, sebelum saya memulai, saya ingin membahas terlebih dahulu apa itu ilmu ramalan. Pada dasarnya, ilmu ramalan adalah suatu ilmu yang syirik, ilmu yang tidak baik untuk dipelajari oleh umat manusia. Dalam hal ini, umat Islam perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan ramalan dan juga ramalan seperti apa yang dilarang oleh Islam, sehingga bisa mendekatkan kepada kesyirikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Qur'annya dengan artinya, katakanlah hai Muhammad, tidak ada seorang pun yang ada di langit dan di bumi mengetahui perkara gaib kecuali Allah saja. Quran surah An-Naml ayat 65. Dalam pengertian ramalan bersifat prediksi atau perkiraan yang akan datang. Jadi secara umum ramalan terdiri dari dua jenis. Apa saja? Ilmu ramalan pertama adalah ramalan ilmiah. Apa itu ramalan ilmiah? Ramalan ilmiah adalah ramalan yang berasal dari perkiraan yang berbasiskan ilmu pengetahuan atau keilmiahan. Jadi ramalan seperti ini, ramalan ilmiah, masih diperbolehkan dan tidak diharamkan lagi, memiliki manfaat dan keselamatan yang bagi umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Qur'annya, itu surat Ar-Rum ayat 29, dengan artinya, tetapi orang-orang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah, dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun. Dan ada pun beberapa contoh ramalan yang terdapat dalam Quran, seperti prediksi turunnya hujan, prediksi turunnya bencana, prediksi kelahiran bayi, prediksi akibat sebuah penyakit, prediksi kondisi kesehatan, prediksi keuangan, dan prediksi karakteristik suatu benda atau alam. Jadi prediksi-prediksi ini bersifat ilmiah dan menggunakan ilmu pengetahuan alam yang benar. Jika digunakan sesuai sunatullah yang Allah berikan, tentu akan memberikan manfaat yang banyak bagi umat manusia. Dan adapun ilmu ramalan yang kedua, ilmu ramalan kedua yaitu ilmu ramalan berasal dari jin dan atau tanpa dasar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jin ayat 8-10 dengan artinya, dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan lontaran api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarkan seperti itu,
akan menjumpai lontaran api yang mengintai untuk membakarnya. Dan sesungguhnya dengan adanya penjagaan tersebut, kami tidak mengetahui apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang-orang yang di bumi, ataukah Rob mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Jadi dalam ayat di atas dijelaskan bahwa jin bisa mencuri informasi masa depan. Untuk itu banyak sekali peramal atau orang-orang yang merasa bisa membaca masa depan tanpa dasar apapun karena bisikan setan atau berkawan dengan jin. Seperti contohnya dukun, paranormal, dan sebagainya. Namun hal inilah yang mendekatkan kepada kesyirikan karena telah menggantungkan informasi gaib kepada jin atau setan. Dalam hal ini ada juga yang merasakan memiliki kemampuan untuk membaca masa depan. Seperti contohnya, ada seorang datang ke dukun meminta bagaimana masa depannya, gimana ia hidup dengannya, padahal dirinya hanyalah manusia dan juga memiliki keterbatasan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi seorang peramal lalu menanyakan kepada tentang suatu ramalan, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Dengan selalu menjauhi ramalan, tentunya ikhtiar kita lebih kuat dan lebih besar. Hal ini dikarenakan kita fokus pada usaha, bukan pada apa yang diramalkan oleh orang lain.